Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama persembahan dari Departemen Pendidikan dan Keilmuan HMP Tadris Fisika UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, video pertama ini kita akan membahas tentang integral. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, mungkin teman-teman sering bertanya-tanya nih, apa sih pentingnya belajar integral gitu? Apa gunanya untuk kita pada kehidupan sehari-hari ataupun apa gunanya bagi mahasiswa fisika gitu? Nah, coba kita out of topic dulu. Kenapa atlet sepak bola sebelum mereka bertanding, mereka melakukan latihan seperti push up berulang kali, sit up ratusan kali gitu? Kenapa tidak langsung melakukan latihan menendang bola saja atau langsung latihan memasukkan bola ke gawang saja gitu? Atau hal yang sama dilakukan dengan pasukan pengibar bendera sebelum mereka tampil gitu? Kenapa mereka tidak langsung melakukan ataupun memahami peraturan berbaris saja gitu? Nah, saya coba bantu jawab ya. Push up, sit up, jogging yang mungkin dilakukan oleh para atlet tersebut mungkin sudah dimaklumi untuk melatih otot, meluaskan jangkauan sendi dan menciptakan refleks tubuh mereka yang mungkin biasa kita kenal dengan stretching atau pemanasan. Nah, untuk mengerti saja dan paham saja untuk menendang bola dan memasukkan bola ke gawang itu tidak cukup. Tetapi otak kecil kita harus terlatih untuk melakukan gerakan-gerakan yang sama berulang hingga akhirnya bisa beradaptasi terhadap gerakan baru yang aplikatif ya, seperti bermain bola ataupun baris berbaris tadi gitu. Nah, hal yang sama dengan integral, materi ini harus kita kuasai agar otak kita terlatih untuk menyelesaikan sebuah persoalan secara terstruktur dan sesuai dengan metodenya. Integral ialah bagian dari stretching otak kita. Nah, untuk memperkuat atau memperluas jangkauan kita gitu. Mungkin kita tidak selalu memerlukan integral, tetapi otak kita sekali-kali harus diregangkan untuk mencapai pemahaman baru, dan itu dilakukan dengan menyelesaikan persoalan-persoalan integral yang memang ada korelasinya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fisika seperti kinematika vektor atau analisis rangkaian listrik, medan magnet pada kumparan, probabilitas, dan lain sebagainya. Sehingga mahasiswa fisika dari mata kuliah kalkulus hingga fisika statistik itu masih berbicara tentang integral. Nah, itulah kenapa kita terutama mahasiswa fisika perlu memahami materi integral ini gitu. Jadi apa itu integral? Nah, integral ini merupakan anti turunan. Misalnya kalau turunan itu pangkat dari variabel akan berkurang 1 derajat. Misalnya x pangkat 2 akan, jika diturunkan akan menjadi x pangkat 1. Nah, integral ini kebalikannya. Jika diintegralkan, maka pangkat variabel akan bertambah 1 derajat. Misalnya x pangkat 1 jadi x pangkat 2, x pangkat 3 jadi x pangkat 4, tidak ada pangkat menjadi pangkat 1 gitu, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan bentuk hasilnya, integral terbagi menjadi 2, yaitu integral tak tentu dan integral tentu atau integral tertentu. Jadi apa bedanya nih? Nah, untuk integral tak tentu, integral fx dx, kemudian integral tentu atau integral tertentu, yaitu integral dari a sampai b fx dx ya. Jadi integral tak tentu itu adalah suatu bentuk integral yang hasilnya nanti masih berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasinya. Makanya nanti hasil dari integral tak tentu ini akan dijumlahkan dengan C gitu, ditambah C sebagai konstanta integrasinya gitu. Di sini x-nya berupa apa? X-nya itu adalah variabel dari integralnya ya. Misalnya fx berarti dx gitu. Kalau dia fy fungsinya fungsi y, maka integral fy dy dan seterusnya. Kemudian apa itu integral tak tentu? Maksud saya integral tentu atau integral tertentu. Jadi kalau integral tak tentu itu nanti hasilnya masih berupa fungsi. Nah, pada integral
tentu ini hasil integrasinya nanti sudah berupa nilai atau angka tertentu pada batas tertentu. Di sini A di sini adalah batas bawahnya dan B adalah batas atasnya. Jadi maksudnya suatu fungsi X diintegralkan atau dijumlahkan secara kontinu mulai dari titik A sampai titik B sehingga hasil akhir yang diperoleh akan berupa angka, tidak lagi fungsi. Gitu. Jadi nanti hasil dari integral tertentu ini sudah berupa angka, tidak fungsi. Bedanya dengan integral tak tentu. Ya, sampai di sini paham untuk perbedaan integral tak tentu dan tertentu? Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya tentang rumus integral dasar. Jadi sebelum kita memahami permasalahan integral yang lebih kompleks lagi, kita harus paham dulu nih dasar-dasarnya. Jadi tidak hanya sesederhana menjumlahkan pangkat dari variabelnya saja, tetapi ada konsep-konsep tertentu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita udah paham dasarnya, kita akan mudah untuk menyelesaikan persoalan yang sulit sekalipun. Ayo untuk soal nomor 1. Nah, integral dx. Jadi kalau kita dapat soal integral dx, hasilnya x plus c. Terus kalau soalnya integral dz gimana, Kak? Nah, berarti hasilnya z plus c. Jadi tergantung variabelnya. Seterusnya seperti itu. Masih mudah ya. Untuk soal nomor 2, jika soalnya adalah integral x pangkat n dx. Nah, jadi hasilnya adalah 1. Nah, 1 dari mana itu? 1 itu adalah koefisien sebelum x, koefisiensi x-nya. Karena di situ 1 jadi nggak ditulis. 1 per n ditambah 1 karena dia pangkat n, maka di sini juga n ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Ya karena memang integral tadi konsepnya adalah menaikkan 1 derajat gitu. Dikali x pangkat n ditambah 1 plus c. Paham ya? Selanjutnya untuk soal nomor 3, ini perbedaannya sama saja seperti soal nomor 2 atau konsep nomor 2, tapi perbedaannya ada pada koefisien. Nah, jika di sini koefisiennya mungkin tidak sama dengan 1, bisa 2, 3, min 2 dan lain sebagainya. Jadi tergantung. Kalau misalnya koefisiennya di sini 2x pangkat n dx, berarti nanti 2 per n plus 1 x n plus 1 plus c gitu. Dan seterusnya seperti itu. Kita lanjutkan dulu untuk konsepnya yang keempat. Jika kita mendapatkan soal integral a dx sama dengan ax ditambah c. Ini sama seperti nomor 1 tadi. Bedanya kalau di nomor 1 itu a-nya bernilai 1, makanya nggak ditulis. Jadi kalau di nomor 4 misalnya nih, bisa jadi nanti koefisiennya 2, 2dx, 3dx. Kalau misalnya 2dx berarti hasilnya 2x plus c. Iya. Kalau misalnya integral 3dx berarti hasilnya 3x plus c. Iya, benar sekali. Kita lanjutkan untuk konsep yang kelima. Nah, yang kelima ini jika ada dua fungsi yang berbeda dengan satu variabelnya dx gitu. Jadi kita selesaikan satu persatu, diintegralin satu persatu. Kalau misalnya ada dua fungsi yang berbeda, di situ selesaikan dulu integral fx dx dan integral gx dx. Hasilnya nanti baru dijumlahkan gitu. Itu saja. Kemudian selanjutnya untuk konsep yang keenam. Yang keenam itu hampir sama seperti yang kelima tadi, tapi bedanya di sini dikurang. Ya, konsepnya kita menyelesaikan satu per satu. Paham ya? Kita lanjut ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini bedanya kalau misalnya dari tadi kita selalu membahas contohnya nih di soal nomor 2 x pangkat n, atau soal nomor 3 ax pangkat n. Pangkat n hanya dimiliki oleh si x saja, ya kan? Nah, kalau si a tidak memiliki pangkat n gitu. Nah, kalau di sini nomor 7 integral ax plus b pangkat n. Jadi pangkat n itu dimiliki oleh
AX plus B. Semuanya memiliki pangkat N. Jadi hasilnya menjadi 1 per A N plus 1. Nah, A ini adalah koefisien si X gitu. Jadi kalau di sini koefisiennya A, maka di sini juga A. Kalau misalnya nanti ketemu koefisiennya itu B, ya berarti di sini juga B. Kemudian N plus 1 karena memang pangkatnya N. Dikali dengan AX plus B. Jadi tidak hanya X saja ya yang dinaikkan di sini. Kalau sebelumnya kan hanya X saja nih. Nah, misalnya ini juga si AX. Ada A tapi X-nya saja gitu. Kalau di sini semuanya karena si pangkat N punya AX plus B. Jadi semuanya AX plus B pangkat N ditambah 1 plus C gitu. Paham ya? Kita lanjutkan lagi. Untuk konsep yang ke-8, ini misalnya integral 1 per X dx, maka hasilnya ln X plus C. Jadi hanya untuk 1 per X saja. Beda ceritanya kalau misalnya integral 1 per X pangkat 2. Jadi kalau misalnya 1 per X pangkat 2 itu bisa diintegralkan seperti konsep yang biasanya nomor 2, nomor 3, dan lain sebagainya. Jadi ingat ya, ini hanya berlaku untuk 1 per X pangkat 1 saja. Selanjutnya, konsep yang ke-9 itu jika pangkatnya X. Jadi kan di soal-soal sebelumnya, di konsep sebelumnya, yang mempunyai pangkat X, variabelnya yang mempunyai pangkat, dan kita mengintegralkan pangkat dari si variabel. Tapi di sini variabelnya menjadi pangkat. Jadi jika kita ketemu integral AX dx, maka hasilnya A pangkat X per ln A plus C. Jadi kalau misalnya integral B pangkat X dx, berarti B pangkat X per ln B ditambah C. Begitu. Kita lanjutkan. Untuk konsep yang terakhir, itu integral E pangkat X, dimana E itu adalah eksponen ya. Integral E pangkat X dx itu sama dengan E pangkat X plus C. Jadi di sini itu kan ada 1 ya sebelum E-nya. Sebelum eksponen itu ada angka 1, cuman tidak ditulis karena di angka 1. Makanya ini sebenarnya 1 per 1. Jadi hasilnya integral dari E pangkat X dx itu adalah 1 per 1 E pangkat X gitu. Kalau misalnya dia integral E pangkat 2X, berarti 1 per 2 E pangkat 2X plus C. Kalau integral E pangkat 3X, berarti hasilnya 1 per 3 E pangkat 3X, dan seterusnya seperti itu. Jadi dari rumus integral dasar ini kita ketahui bahwa untuk integral tak tentu itu selalu ditambah C untuk hasilnya gitu. Karena dia merupakan konstanta integrasinya. Sampai di sini paham? Semoga paham ya. Jadi sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Contoh soalnya akan dibahas di part 2 ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you on our next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.